bahan-bahan berbahaya. Pertama, saya dan Bang Sultan juga sudah punya komitmen bahwa setiap korban dari para skincare yang saat ini beredar, mohon hubungi kami. Itu komitmen kami sampai hari ini masih tetap berjalan. Yang kedua, bahwa untuk pengusaha, ya, usaha kosmetik atau dalam hal ini adalah skincare yang ada dugaan ada bahan-bahan berbahaya, bahkan ada dugaan mafia skincare, kami juga minta kepada pihak pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan dan juga BPOM untuk turun tangan mengevaluasi yang namanya izin yang pernah dikeluarkan kepada perusahaan kosmetik atau skincare yang beredar saat ini. Kalau memang dia menyalahkan aturan atau bahan-bahannya membahayakan masyarakat, itu harus segera ditarik dan juga pemiliknya harus diberikan sanksi hukum pidana atau perdata. Karena skincare ini terus terang saja digunakan oleh khalayak masyarakat pada umumnya, walaupun menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu hampir sebagian besar menggunakannya. Makanya kami minta juga supaya evaluasinya juga oleh pihak yang memberi izin, dan juga kalau memang ada skincare yang beredar dan tidak berizin, agar juga segera dilakukan tindakan-tindakan evaluasi dilakukan. Karena ini kegaduhannya harus dihentikan, dan dihentikan dengan cara apa? Dengan cara penegakan hukum, supaya para skincare yang nakal ini ataupun mafia skincare ini harus juga mengikuti aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak, ini akan menjadi bumerang sendiri. Kenapa? Karena semuanya beredar sudah ke masyarakat luas. Dan bagaimana cara mengendalikannya? Tidak mungkin perorangan juga melakukan investigasi. Karena negara ini negara hukum, siapapun yang mengeluarkan yang namanya izin, lembaga manapun, lembaga pemerintah, itu juga yang juga harus melakukan evaluasi dan menarik izin yang memang sudah dikeluarkan, dan ternyata ada dugaan atau ditemukan oleh lab bahwa ada bahan-bahan yang memang berbahaya, dan itu bisa merugikan masyarakat pada umumnya. Bukan cuma ditemukan, tapi sudah ada pengakuan dari owner pabrik, pengakuan kepada saya bahwa dia memasukkan bahan-bahan yang bisa dikatakan berbahaya. Ya, ini ada pengakuan. Oke. Dan dia di situ juga menyampaikan akibat dari ini semua, ya, pabriknya dicabut izinnya. Artinya ini nggak main-main. Pabriknya dia sampai dicabut izinnya karena ada bahan-bahan berbahaya yang diduga masuk ke dalam produk yang sekarang di tangan para pengusaha skincare, yang juga mungkin sudah dijual pada masyarakat. Ya, kenapa saya menyatakan demikian juga? Karena si pengusaha skincare ini, ya, yang lagi rame, dia merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, ya, merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, si pengusaha ini. Nah, pengusaha ini ngambil barangnya dari pabrik yang berkomunikasi dengan saya, yang curhat sama saya bahwa barangnya itu mengandung bahan berbahaya, dan karena itulah izinnya dicabut. Nah, artinya kalau kita kembali, seorang atau para pengusaha skincare, kenapa kalian mesti takut barangnya direview oleh siapapun lah, mau sama Nikita, mau sama Doktif, mau sama Bang Rahat mungkin. Kenapa mesti takut kalau memang tidak ada kandungan barang-barang berbahaya? Kenapa mesti mengeluarkan duit miliaran? Coba, saya rasa masyarakat sudah pintar lah. Orang mau mengeluarkan duit miliaran itu ada apa? Itu. Nah, kalau yang berkaitan dengan pabrik, ya, pabrik yang dicabut izinnya, yang dimana ownernya berbicara dengan saya, si pengusaha ini, ya, merasa mau diperas oleh Nikita Mirzani dengan jumlah 15 miliar. Gitu loh. Karena penghasilannya diduga sebulan, ini kita ngomong sebulan ya, sebulan itu 40 sampai dengan 60 miliar. Bisa nggak kalian bayangkan berapa banyak skincare yang beredar di Indonesia sehingga menghasilkan duit puluhan miliar, yang dimana itu mengandung bahan-bahan berbahaya, sehingga si pemilik pabrik izinnya dicabut.
Jadi tolong deh, ya seperti kata Bang Nahar, mohon pemerintah harus turun, ya. BPOM khususnya atau di pihak kepolisian kriminal khusus turun, sidak, kasihan masyarakat. Ini jelas-jelas sudah ada pengakuan kok dari pemilik pabrik bahwa produk yang dijual atau yang dipesan oleh si pengusaha yang diedar luaskan seluruh Indonesia mengandung bahan berbahaya. Kok Bang Sunan tahu? Saya tahu. Kenapa? Pemilik pabrik bicara sama saya. Gitu loh. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya ini tidak akan berdiri di sisi pengusaha skincare atau mafia skincare. Gitu loh. Makanya perlu saya klarifikasi. Doktif juga ya. Jangan salah paham sama saya. Memang betul Bang Petrus Balapationa, senior kami, advokat, pada saat itu preskon bersama kami bertiga. Namun demikian, kalau saat ini Bang Petrus menjalankan profesinya berdasarkan undang-undang advokat sebagai kuasa hukum yang mendampingi pengusaha skincare, itu nggak ada masalah dan tidak terkait dengan kami. Kami tetap pada komitmen. Kami tidak akan bela pengusaha atau apapun itu yang dibilang mafia skincare. Itu teman-teman.